Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'du. Nama saya Peri Haryadi dari Munte dengan NIM 2114020127. Di sini kita akan membahas atau kita akan mengulas tugas dari Qawaid al-Asasiyah. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama isim, fiil, huruf, dan tanda masing-masingnya. Jadi kita akan bahas tanda isim, tanda fiil, tanda huruf. Yang selanjutnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah akan kita bahas juga. Ada tarkib isnadi, tarkib wasfi, tarkib idafi, dan tarkib adadi. Dan yang terakhir adalah i'rab. I'rab itu ada 4: rafa', nasab, khafat, dan jazm. Yang pertama adalah isim. Apa sih itu isim? Dapat kita lihat definisi: kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuqtaran bizamanin. Yang artinya kalimat yang menunjukkan sebuah makna dan tidak disertai zaman terjadinya. Jadi sering kita sebut dan sering kita baca bahwa isim ini adalah kata benda, seperti kursi, al-kursiyu, ada madrasah, sekolah, ada qalamun, pulpen, kitabun, buku. Nah, isim ini dari segi jenis ada dua. Yang pertama ada muzakkar dan ada muannas. Dari segi jumlah isim ini ada 3, ada mufrad, ada jamak, dan ada tasniyah. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il kalimatun dallat ala ma'nan wa qatarinat atau wa qatarinan bizamanin. Kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan sebuah makna dan disertai dengan waktu. Contohnya kataba, fi'il madi, telah menulis. Jadi dapat kita ketahui bahwa kataba Zaidun al-kitabata, si Zaid menulis sebuah tulisan. Jadi di dalam kalimat kataba itu dapat kita ambil atau dapat kita simpulkan bahwa kataba itu telah menulis, artinya tidak sedang, artinya mungkin tadi, kemarin, atau bahkan minggu lalu. Yang kedua ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya sedang melakukan. Yadrusu at-tullabu atau yaqra'u amrun, si Zaid sedang membaca. Jadi otomatis ketika kita menggunakan fi'il mudhari', pekerjaannya itu memang sedang dilaksanakan, artinya tidak sedang berlalu, artinya sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Contohnya yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana, si Muhammad sedang membaca Al-Qur'an, diartikan boleh, dan si Muhammad sedang akan membaca Al-Qur'an mungkin nanti, besok. Itu yang maksud dengan fi'il mudhari'. Yang terakhir ada dia fi'il amar. Kalau kita baca buku-buku, fi'il amar ini dia menunjukkan makna untuk perintah. Nah, idrib, pukullah, unsur, tolonglah. Jadi ketika kita memerintahkan seseorang, itu namanya fi'il amar, fi'il untuk talab, meminta sesuatu. A'tini qalilatan, berikan kepadaku sedikit, gitu kan. Jadi a'ti itu fi'il amar karena dia makna talab, meminta. Yang terakhir adalah huruf. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Jadi huruf ini adalah kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Jadi kalau guru-guru kita bilang dulu, fi'il ini, huruf ini tidak mempunyai tanda fi'iliyah, tidak mempunyai tanda isim, maka itu udah huruf. Jadi ketika dia tidak kata benda, ketika dia tidak kata kerja, otomatis itu adalah huruf.
Nah, itu cara singkat untuk memahaminya. Nah, di sini kita bahas tanda-tanda isim. Ada masuk alif lam, contohnya qara'tu al-kitabah, aku membaca buku. Al-kitabah itu alif lam, maka ketika masuk alif lam itu sudah isim. Kedua ada tanwin, dengan contoh yang sama, qara'tu kitaban, ban di ujungnya itu adalah tanwin. Jadi ketika sudah masuk tanwin itu bukan fi'il lagi, itu 100%, dan jangan ragu lagi, itu adalah memang isim, itu sudah isim. Ketiga masuk huruf khafat. Jadi huruf khafat ini sama juga dengan huruf jar, min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, wal kaf, wal lam. Jadi dalam sebuah kalimat, marartu bi Zaidin, aku melewati si Zaid. Katabtu bil qalam, aku menulis dengan pulpen. Jadi bil qalam ada di sana huruf jar, ba. Ketika itu al qalam otomatis sudah isim. Karena apa? Karena selain dia sudah masuk alif lam, dia huruf khafat. Ketiga ada huruf qasam. Huruf qasam ini ada 3 alif, waw, bata. Contohnya wadduha, wasyams, wal fajr. Nya ada khafat. Tanda-tanda fi'il, contohnya ada qad qamatis sholatu. Sering kita dengar ketika dilafazkan kata-kata iqamah, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Jadi ketika qad masuk ke kalimat itu otomatis sudah fi'il, bukan isim lagi. Tidak ada kalimat qad qalamun, tidak ada. Jadi ketika qad masuk pada kalimat itu otomatis fi'il, berkomitmen aja, itu adalah fi'il, 100% itu adalah fi'il. Yang selanjutnya ada dia sin. Sin ini sama saufa ini sebenarnya maknanya sama ya, akan. Jadi perbedaan di antara keduanya nanti, kalau sin dia maknanya lil qarib, kalau saufa lil ba'id. Contohnya saufa ta'lamun. Kita ambil saja contoh saufa adhab, aku akan pergi. Jadi ketika kita menggunakan saufa itu masa perginya itu agak jauh. Saufa adhabu ilal ma'had, aku akan pergi ke ma'had. Jadi masih berjarak agak jauh dia, ba'id, mungkin besoknya atau bahkan minggu depan. Jadi ketika kita menggunakan saufa itu maknanya agak jauh. Tapi kalau sin, sa'adhab, itu bentar lagi kita akan pergi. Nah, di sini ada pembagian isim yang sudah kami jelaskan tadi. Ada dari segi jenis, mudzakkar, musanna, dari segi jumlah, isim mufrad, tasniyah, jamak. Ini juga fi'il amar, fi'il madi, fi'il mudhari yang sudah kita bahas tadi, sudah kita berikan contoh dan sudah kita berikan penjelasan. Di sini juga ada huruf. Jadi di sini kita memperkuat tentang huruf tadi, artinya jika tidak disambung, huruf itu harus bersambung dengan kalimat lain supaya mempunyai makna. Jadi huruf itu sering disebut orang juga sebagai kata sambung untuk mengaitkan makna dengan makna satu kalimat dengan kalimat lain. Jadi ketika huruf tidak bersambung dengan kalimat lain, dia tidak mempunyai makna yang tam itu artinya sempurna. Lanjut, pembahasan yang kedua adalah tarkib. Tarkib itu terbagi 4, akan kita bahas secara rinci: isnadi, wasfi, idhofi, dan adadi. Tarkib isnadi berarti sandaran. Tarkib isnadi adalah penisbatan, penyandaran hukum pekerjaan pada mahkum. Jadi isnadi ini dia terbangun dari 2 kalimat. Yang pertama adalah musnad, yaitu kata kedudukan yang menjelaskan. Yang kedua adalah musnad ilaih, terdiri dari fa'il, mubtada, fi'il naqis, isim yang menggunakan huruf laisa, isim inna, dan saudaranya. Jadi kita kasih contoh nih yang tentang isnadi. Ja'al fata. Jadi ja'a itu sebagai musnad, sedangkan musnad ilaihnya adalah al-fata. Selanjutnya wasfi, rangkaian kata yang terdiri dari kata sifat yang kata sifati atau lebih dikenal dengan na'at man'ut. Jadi
wasfi ini sering kita sebut juga dengan na'at man'ut atau sifat ya, sifat. Dalam Al-Quran banyak itu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Ghafurun itu sifatnya, yang disifati adalah kalimat Allahu. Jadi Allah itu gimana? Allah itu gimana? Jadi dijelaskanlah oleh Ghafur ini Allah itu Maha Pengampun. Maka itulah guna Ghafur sebagai sifat bagi kalimat Allah. Jadi tarkib adadi ada 2 bilangan yang diantaranya terdapat huruf atop yang ditakdirkan, yaitu bilangan 11 sampai 19. Ahada asyara, ithna asyara. Dalam tulisan memang tidak nampak dia ahada wa asyara, ithna wa asyara. Nah, jadi di sana itu huruf atopnya dibuang. Nah, ini yang dimaksud dengan tarkib adadi, yang pada hakikatnya bacanya adalah ithna wa asyara, thalatha wa asyara, diubah menjadi thalathata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, wa ila akhir. Yang selanjutnya adalah tarkib idhofi. Idhofi ini juga sudah sering ya kita dengar. Jadi kalimat yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi mudhof kata yang disandarkan, dan mudhofun ilaih adalah kata yang disandari. Jadi mudhofun ilaih ini biasanya dia 2 kalimat dalam satu makna yang sama. Jadi Rasulullah. Jadi apa lagi? Thaubu khuzzin, wababu syajin. Jadi di sana tuh thaubu khuzzin, baju dari perak, thaubu dhahabin, gitu contohnya, baju dari emas. Dan biasanya di antara mudhof dan mudhofun ilaih itu ada huruf jar yang ditakdirkan, yaitu min, ada li. Selanjutnya adalah i'rab. I'rab itu ada 4: rafa, nasab, khafad, jazam. Rafa yaitu ada isim mufrad jamak taksir di dhammah, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu, ada waw jamak mudzakkar salim asma'ul khamsah. Kalau di nasab ada isim mufrad jamak taksir fi'il mudhari'. Nah, supaya lebih ringkasnya kita lanjut ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu biasanya sering kita dengar kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi ketika ada mubtada dan khobar kita jumpai di sebuah kitab, di tulisan-tulisan, maka itu namanya jumlah ismiyah. Mubtada ini dirofakkan, sedangkan khobar juga dirofakkan. Khobar ini terbagi menjadi 2, ada mufrad dan ghairu mufrad. Yang selanjutnya di sini ada fiil-fiil yang dirofakkan. Jadi ada beberapa fiil yang dirofakkan. Di sini kita akan bahas 2 saja ya, karena waktu sudah singkat. Yang pertama ada fa'il, wal ismul marfu' alladhi al-madhkur qablahu fa'luhu. Fa'il adalah isim yang dirofakkan yang mana fiilnya disebut terlebih dahulu sebelum fa'il. Contohnya tadi ja'al fata. Al-fata itu fa'il, dan fa'il itu jatuh setelah fi'il. Yang kedua adalah naib fa'il. Naib fa'il adalah isim yang bermakna marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya bersamanya. Contohnya suriqan nuqudu, uang dicuri atau dicuri uang. Biasanya uang dicuri. Jadi di sana itu kan pelakunya siapa itu kan tidak diketahui. Jadi itu yang dimaksud dengan naib fa'il. Naib fa'il ini artinya pengganti dari fa'il. Jadi suriqan nuqud, dicuri uang. Kenapa tidak disebutkan pelakunya? Karena dalam satu kitab saya membaca, karena satu takrim untuk memuliakan pelakunya, tidak mengumbar aibnya. Yang kedua memang karena takut memberitahu siapa pencurinya. Mungkin
Ini yang bisa saya sampaikan, dan sebenarnya masih banyak lagi yang belum kita bahas karena waktu yang singkat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya Peri Haryadi Del Munte. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala husni istimamikum.